Utsman bin Affan yang memberikan 1000 kuda perang. Saat perang Tabuk, Rasulullah mengumpulkan semua kaum muslimin untuk menghadapi pasukan Romawi. Persiapan perang ini membutuhkan biaya yang besar karena melewati jarak dan medan yang sangat berat. Rasulullah lalu mengajak para sahabatnya untuk menyumbang demi keperluan pasukan Islam. Sambil berdiri, Rasulullah berkata, "Siapa yang mau menyumbang?" Utsman bin Affan langsung mengangkat tangannya. "Saya ya Rasulullah. Saya akan menyumbang 100 ekor kuda perang yang lengkap dengan semua perlengkapannya." Rasul menjawab, "Sungguh mulia perbuatanmu, wahai Utsman." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah masih ada?" Utsman kembali mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ya Rasulullah. Saya akan menyumbang 200 ekor kuda perang yang lengkap dengan semua perlengkapannya." Utsman berpikir mungkin ini sudah cukup. Namun Rasulullah kembali bertanya, "Apakah masih ada?" Utsman tanpa ragu mendekati Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku hanya mampu membeli 990 ekor kuda, namun aku memiliki 10 ekor unta. Ambillah semua ya Rasulullah." Rasulullah sangat terharu melihat kemurahan hati Utsman. Rasul kemudian bersabda, "Mulai hari ini, tidak ada lagi yang dapat menghalangi Utsman masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya pasukan Muslim berhasil mempersiapkan perlengkapan perang dengan cukup baik, dan perang Tabuk pun berjalan dengan lancar. Sumur kebaikan Utsman bin Affan. Di kota Madinah, di bawah terik matahari yang menyengat, terdapat sebuah sumur yang airnya menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Sumur ini, milik seorang Yahudi, hanya bisa diakses dengan membayar beberapa dirham untuk setiap ember air. Utsman bin Affan berbicara kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya membebaskan sumur ini dari cengkeraman harga yang tinggi, agar saudara-saudara kita dapat minum tanpa beban." Mendengar seruan Rasulullah SAW untuk membebaskan sumur tersebut, Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya raya dan dermawan, tidak ragu untuk mengambil langkah. Utsman bin Affan berbicara kepada pemilik sumur, "Berapapun harganya, saya akan bayar. Air ini bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan semua." Dengan hati yang lapang, Utsman membeli separuh sumur itu dengan harga yang sangat tinggi, 3 kali lipat dari harga sumur biasa satu. Namun, pemilik sumur tidak rela menjual keseluruhannya. Suara dari luar, seruan, "Lihatlah kedermawanan Utsman. Dia telah membebaskan separuh sumur untuk kita semua." Tidak lama kemudian, pemilik sumur merasa rugi karena orang-orang lebih memilih mengambil air di hari-hari Utsman. Akhirnya, ia menawarkan sisa sumur itu kepada Utsman. Utsman bin Affan berbicara kepada pemilik sumur, "Baiklah, saya akan membeli bagian yang tersisa. Sekarang, sumur ini adalah wakaf untuk semua umat Islam." Utsman bin Affan membayar seluruh sumur dengan harga 20.000 dirham dan mewakafkannya. Sejak itu, sumur Raumah, seperti yang dikenal, menjadi sumber air gratis bagi siapa saja yang membutuhkan. Rasulullah berkata kepada Utsman, "Utsman, tidak ada bahaya apapun bagi kamu untuk setiap hal yang kamu lakukan setelah ini." Kisah sumur Utsman bin Affan adalah cerminan dari kedermawanan yang tak lekang oleh waktu. Sebuah legenda yang terus mengalir seperti air sumur yang ia wakafkan. Subhanallah, semoga di negara kita ini banyak juga orang kaya dermawan seperti beliau, amin. Salah satu kisah yang menginspirasi datang dari seorang sahabat Nabi, yakni Utsman bin Affan. Suatu ketika Utsman bin Affan memberikan bantuan kepada seorang yatim. Anak itu kehilangan ayahnya dalam perang, dan ibunya berjuang untuk mencari nafkah. Utsman membelikan makanan dan pakaian untuk mereka tanpa mengharapkan imbalan. Ibunya menangis haru. "Terima kasih, wahai Utsman. Engkau adalah malaikat yang datang untuk membantu kami." Utsman hanya tersenyum dan berkata, "Ini adalah kewajiban kita sebagai muslim. Mari kita saling membantu dan berbagi." Ketika Utsman menjadi khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab, ia tetap mempertahankan sifat rendah hatinya. Kepemimpinannya penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia memperluas wilayah Islam dan memperbaiki kondisi kaum muslimin. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah setelah mengabdikan hidupnya untuk agama dan umat. Kisahnya mengajarkan kita tentang kesederhanaan, kebaikan, dan keteladanan. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril itu kalau turun ke muka bumi ngelihat Utsman, malu sama Utsman. Saking lembutnya, malaikat malu sama Utsman.
Ya, ada sahabat kaya luar biasa, pengusaha, asetnya sampai hari ini masih ada di Madinah. Saya terakhir datang dari Madinah itu melihat proyeknya wakaf ya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah membebaskan satu sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Kalau ada orang mau minum mesti bayar. Dibeli oleh Utsman. Ya, dibeli dibebaskan. Kebunnya di sekitaran dibeli juga. Diwakafkan untuk umat Islam pada saat itu sampai kini. Sekarang wilayah itu akan digunakan sebagai tempat hunian, perhotelan. Yang royaltinya disimpan kemudian di Bank Saudi diwakafkan, disedekahkan lagi untuk kepentingan umat Islam. Ada sahabat Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, pengusaha sukses, asetnya ada sampai sekarang, masuk surga tanpa hisab, disebutkan di lisan Nabi, senang tahajud sampai hatam Quran, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Suatu hari, Utsman bin Affan mendengar kabar bahwa seorang muslim yang miskin di Madinah sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Utsman mengetahui bahwa keluarga itu tidak memiliki cukup makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dengan lembut dan penuh kepedulian, Utsman memberikan sejumlah harta kepadanya. Namun, ketika keluarga tersebut mengungkapkan bahwa mereka memiliki hutang yang besar, Utsman tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga melunasi seluruh hutang mereka. Ketika ditanya tentang tindakan dermawan ini, Utsman bin Affan menjawab dengan rendah hati, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa memberi makan kepada keluarga yang lapar adalah salah satu bentuk amal yang paling dicintai oleh Allah. Dan membantu saudara muslim yang dalam kesulitan adalah tugas kita. Aku hanya berusaha menjalankan ajaran Rasulullah dengan sebaik-baiknya." Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan adalah sosok pedagang dan pengusaha yang sangat kaya raya. Beliau mendukung penuh perjuangan Rasulullah dengan kekayaannya. Di setiap kesempatan, Utsman bin Affan selalu memberikan hartanya untuk perjuangan Rasulullah, baik perlengkapan perang, kuda dan unta, bahkan untuk bekal perang untuk kaum muslimin. Sampai Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Apapun yang akan dilakukan oleh Utsman, lakukanlah, aku yang akan menanggungnya." Tapi Utsman bin Affan adalah seorang yang tahu diri, malah beliau semakin tawadhu untuk beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sayyidina Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat pemalu, sehingga malaikat pun malu kepadanya. Dan yang paling mencengangkan adalah beliau tidak akan pernah buang angin di dalam masjid, saking adab malunya kepada Allah.